justru menafsirkan banyaknya itu dengan hadis yang apa, fal yattaqillah fi nisfisani yang gitu, an-nikahu nisfuddin ya. Nah, itu karena al-wa'du dan inti agama itu Quraisy sama Sya'rawi sama, larangan dan perintah. Maka janjinya itu adalah janji untuk tidak melanggar larangan dan untuk mengamalkan perintah. Lalu kemudian Quraisy menyambungkan kata wa'du dan wa'du dan ahdu itu pada ayat ashiruhunna bil ma'ruf wa ashiruhunna bil ma'ruf. Lalu dikaitkan apalagi dengan mitsaqun ghalidz. Itu coba deh dilihat-lihat. Jadi memang luas, hanya kita harus cermat ya. Yang kita cari hanya makna nikah gitu. Dalam Al-Quran itu ternyata muncul, dia ada kata, kemungkinan ada kata wa'dun, ada robdun, ada apa. Nah kalau wa'dun kaitannya apa? Kaitannya dengan nafkah mana, nafkah lahir, nafkah batin, atau ikatan apa? Gitu Pak. Ya, baik Bu. Bisa kebayang ya? Ya, hatur nuhun. Saya sering kali baca tafsir Quraisy itu melihat polanya ya, pola Quraisy memaknai ayat itu, saya pikir sangat luar biasa karena dia bisa menghitung berapa kali lafaz ini muncul dan bukan hanya bilangan ternyata. Awalnya saya mengira apaan sih gitu yang menyebutkan 90 kali disebutkan. Emang kalau 90 kali kenapa? Gitu. Oh ternyata di ujung saya paham. Ayat ini atau lafaz ini sering disebut sebanyak 90 kali itu betapa populernya gitu ayat ini dalam Al-Quran. Lalu kemudian terlihat di kamus Lisanul Arab ini ayat ini makna yang di Lisanul Arab itu sama gitu. Oh berarti betul-betul ini lafaz dari bahasa Arab bukan bahasa Ibrani atau bahasa yang lainnya. Nah, kemudian saya juga sering mengamati cara menafsir Prof. Quraisy itu dalam tafsir Al-Misbah. Dia sangat apik dalam artian menggiring pembaca pada dia mengambil dulu pendapat Ibn Ashur ini gitu ya. Ada versi Sunni, Syi'i, klasik, kemudian Salaf, mungkin ada juga kelompok yang kekinian, teori modern. Tapi kemudian akhirnya dia menyimpulkan, tapi kesimpulan itu selalu diramu dari pendapat itu. Jadi originalitasnya itu justru pada merangkainya itu tuh yang luar biasa gitu. Kalau kita nulis tesis itu mungkin kita nggak, kadang kita bingung apa ya kebaruan kita. Justru kebaruan kita atau keilmiahan tesis kita itu bagaimana kita bisa merangkai pendapat orang dengan baik, lalu kemudian si rangkaian itu menjadi satu bangunan pemahaman. Nah itu originalitasnya, itu ilmiahnya gitu ya. Saya berharap kita semua melakukan hal itu, mampu melakukan hal itu gitu ya. Bukan hanya untuk tugas ini, tetapi juga untuk tugas tesis. Kalau zaman S1 kan cuma menyampaikan, memindahkan pendapat Ibn Katsir, ini, udah aja gitu, dibiarkan begitu saja. Kalau sudah S2 kan kita harus bisa meramunya, lalu kemudian kita menyimpulkan, karena ini kajiannya menurut ini begini, menurut ini, lalu dibuat kan bangunannya seperti apa, lalu kita bilang, oh berarti menurut kelompok ini nikah itu, atau jika nikah itu dimaknai Arab itu berarti kelompok ayatnya yang ini. Nah itu juga poin penting ya, bukan hanya untuk tugas ini gitu, tapi untuk tesis, penulisan tesis juga seperti itu, merangkai ide orang, lalu kemudian kita membuat kesimpulan di atas rangkaian-rangkaian itu. Bisa difahami semuanya? Bisa Bu, insya Allah. Insya Allah. Ya, terima kasih. Ada lagi yang mau ditanyakan? Laporan dari Ibu. Pak Wahyudi. Siapa? Pak Taryudi. Pak Taryudi apa Pak Wahyudi ini? Ya silakan, bapak-bapak, mangga. Ada kendala di mana? Mau berbagi tips apa gitu?
Seharusnya salah Saya tentang ini Bu, nusyuz dalam asbabun nuzul Suyuti itu dikatakan misalnya ada surat An-Nisa ayat 34. Di sana ada kata nusyuz wala takhafuna nusyuzahunna fa'iduhunna. Nah, dalam asbabun nuzulnya itu tidak sampai ke ayat itu Bu, misalnya nazalat rijalu qawwamuna 'alan nisa, cuma sampai di situ, belum ada keterangan dari sampai wallati takhafuna nusyuzahunna. Sudah masuk nggak Bu ya ayat itu menerangkan asbabun nuzul ayat 34 ini, potongan dari 34 itu, jadi tidak semuanya. Gimana Bu? Kalau tentang nusyuz itu kan sebetulnya ada banyak ya berserakan ya, ada di surat Al-Kahfi juga kan, kaifanun shizuha kan juga ada ya, yang nampaknya kontroversi dengan pemaknaan nusyuz dalam artian hanya kaitannya dengan nikah, dengan hubungan pernikahan yang terjadi nusyuz gitu. Tetapi dalam ayat Al-Quran ternyata makna lafaz nusyuz juga digunakan untuk ayat-ayat yang tidak berkaitan dengan nikah. Ya, seperti tadi itu surat Al-Kahfi, kaifanun shizuha itu. Nah, asbabun nuzulnya harus dicari pada ayat itu. Jika misalnya tidak jelas, tapi saya pernah membaca kalau tidak salah di Al-Munir ya, di Wahba Al-Zuhaili tentang asbabun nuzul nusyuz. Itu ada lebih lengkap Pak. Kalau di Ibn Katsir memang sedikit-sedikit keterangannya. Kalau tidak salah ingat ya, saya baca selintas. Wahba Al-Zuhaili ini. Tapi kalau di Wahba Al-Zuhaili itu ada banyak keterangannya. Kita ngambilnya di Wahidi sama Suyuti Bu. Jadi yang begitu berarti Bapak kan rujukannya hanya pada kita 3 kitab, harus pada 3 kitab Ibn Katsir, apa lagi? Al-Qurtubi. Jadi tidak melihat pada kitab itu, gitu. Tapi kita melihatnya langsung pada kitab tafsirnya. Kitab tafsirnya harus kita lihat. Buat tambahan nggak bisa Bu? Gimana? Udah kedengeran? Buat tambahan. Justru malah suka membingungkan kalau kita melihat terlalu banyak kitab. Iya. Karena kita pemula ya, mungkin baiknya banyak yang harus kita lihat. Tetapi untuk memudahkan penyimpanannya cukup melalui kitab tafsir saja. Lihat kalau di Ibn Katsir itu memang banyak riwayatnya tapi kecil sedikit-sedikit. Nah kalau di Wahba Al-Zuhaili nih tafsir Munir yang saya pegang ini ya, ini saya pernah membaca sebelum ke Ternate itu saya baca ada keterangannya agak banyak tentang nusyuz yang dia kaitkan dengan li'an. Gitu Pak. Jadi jangan ke tafsir yang lain, sudah yang 3 ini saja biar lebih mudah. Yang 3 juga nggak bakalan habis Kang, capek kerjain yang 3 juga. Gimana Pak Nanti Bu, Wahyudi? kalau tidak langsung jadi nuzul ayatnya cuma sekitar rujukan ya Bu ya? Asbabun nuzul ayatnya gimana? Misalnya nuzul ayatnya sampai rijalu qawwamuna 'alan nisa, itu nggak bisa dijadi rujukan jadi semua ayat itu walaupun dia dari ayat itu. Boleh kalau tidak ada mah kan pakai teorinya al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususi sabab. Yang banyak digunakan mufasir itu kan kaidah pengambilan asbabun nuzul itu al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususi sabab, bukan sebaliknya.
Kalau orang modern kan justru mengambilnya yang sebaliknya. Al-ibratu bi khususi sabab la bi umumil lafzi. Ini kan perdebatan panjang di urusan asbabun nuzul kita sudah selesai ya, nggak usah ngomong panjang ini. Itu maksudnya. Jadi boleh pakai ayat yang tadi. Begitu Jadi Bu apa ya? Dalam keterangan Asyuti itu kan disebutkan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Jadi asbabun nuzulnya itu sampai di ayat situ aja, potongan ayat An-Nisa ayat 34. Belum sampai ke walati takhafuna nusyuzahun. Iya, kan al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususi sabab. Itu bisa masuk pada al-ibratu bi umumil lafzi kan? Kita melihat keumumannya karena tema ayatnya tentang ar-rijalu qawwamun wa takhafuna nusyuzahun itu mah bagian dari khususi sabab kan? Ya sudah itu masuk pada itu. Tapi coba dilihat di tafsir yang lain. Yang lain tuh maksudnya yang 3 yang kita rekomendasikan ya, jangan tafsir yang lain lagi, tapi yang hanya yang 3 ini. Oh, iya. Kan teori asbabun nuzulnya begitu kan di ulumul Quran. Baik, ya, selamat bekerja. Silahkan. Oh ya Den Bu, mau tanya Bu. Enggak. Terkait videonya Bu, itu mau di-upload di YouTube-nya IAT atau di mana gitu Bu? Soalnya nantinya di opening mungkin ada penyebutan nama channelnya gitu Bu. Terus penyapaan pemirsa, terus dibikin kontennya Bu. Kan ada nanti di YouTube itu kalau plagiatnya banyak itu langsung hilang Bu. Langsung down langsung oleh YouTube-nya. Nah, kalau persentasenya sedikit biasanya kuning Bu. Kalau kuning itu tidak bisa dimonetisasi, tidak bisa dijadikan uang gitu Bu. Nah, kalau beda YouTuber lain. Sudah ini mah Bu, sudah jelas arahannya mau upload di mana. Jadi semaksimal mungkin gitu Bu bikin agar tidak ada plagiat gitu Bu. Iya. Bagaimana Bu? Saya sih berencananya dimasukkan ke channel YouTube-nya IAT karena kita sudah punya channel YouTube-nya dan ada ini alamat email dan segala sesuatunya di situ. Nanti siapa yang uploading itu saya juga belum tahu gitu, belum terpikir ke sana ya. Saya hanya masih berpikir tentang konten ini, terus terang saya masih berpikir tentang konten karena khawatir ada orang-orang yang itu memang pasti ada ya orang yang tidak suka, kemudian apa misalnya ngejek, ya sudah tidak apa-apa. Yang penting kita sudah uploading gitu. Ya Bu, terima kasih Bu. Nanti saya kasih tahu ya ke Aden ya channelnya. Ya Bu. Kalian ini untuk bikin ini ya Bu, keywordnya. Kan Ya. harus ada keyword. Kalau bisa keywordnya yang berbayar Bu, kayak Tubadi gitu Bu, dari keyword YouTube-nya. Siap. Harus masukkan keyword. Terima kasih Ya. Bu. Saya tanya ke Dindin, ini yang ngurusin Dindin. Kemana gila nih yang ngurusin ini? Sebetulnya untuk poin ini. Nanti saya bicarakan dulu ya. Oke, ada lagi yang lain? Sudah mau jam 9 kurang 5 menit. Kalau ada nih, siapa yang mau bicara? Siapa yang mau mengungkapkan pendapat, kebingungan, ataupun ada yang mau sharing? Ternyata, oke, sekarang kita ngomong perasaan. Apa yang dirasa mengerjakan tugas ini? Abdurrahman. Pak Abdurrahman. Iya, How Bu. do you feel about this duty? Ya, alhamdulillah Bu, memang ketika mengerjakan banyak kurang ada yang memang kurang dipahami, tapi tadi dari beberapa pertanyaan teman-teman sudah terjawab sebetulnya. Dan kebetulan pas lagi mengerjakan semalam itu sakit kepala gitu Bu, jadi belum tugas gitu. Ya, banyak tugas Bu, aduh. Oke.
Jadi kita malah belum dilanjutkan gitu. Nah, dilanjutkannya sama Kang Rumi, Ibu. Oke. Jadi Pak Abdurrahman merasa banyak ilmu atau gimana? Ya, Bu. Mendapatkannya? Kalau secara pribadi memang pikiran saya bukan di betul di hadis. Ketika mengajarkan hal seperti ini itu, alhamdulillah banyak ilmu yang didapatkan. Jadi semakin banyak baca dan apalagi ketika praktiknya itu, Bu, lumayan banyak ilmu yang didapatkan. Alhamdulillah. Oke, Pak Tatang Muslim, gimana nih kesannya mengerjakan tugas ini? Iya, Bu. Menyenangkan, menyebalkan, bikin frustasi, atau bikin penasaran? Kalau menyenangkan ya bisa disebut menyenangkan juga karena Bu begitu mencari referensi gitu ya, itu secara tidak langsung baca buku menambah ilmu ya, menambah ilmu dari referensi. Tapi ada juga tidak menyenangkannya. Menyenangkannya bila cari referensi sudah berangkat di Garut itu ke kota, udah ini cari buku ya susah gitu ya. Akhirnya ya download di Google cari-cari PDF gitu. Nah itu waktu ini juga cari apa ya tentang buku pikir ya. Tapi akhirnya dapatnya di ini ya, di Shopee itu. Cari-cari ke Garut nggak ada. Nah itu ya Bu yang menyenangkannya, dan yang ya kalau misalkan cari buku nggak dapat itu suka apalah kalut gitu ya. Tapi kalau misalkan banyak ini ya, banyak tugas terus bukunya tidak ada dan segala macamnya, itu yang menjadi kesulitan di daerah itu. Beda dengan di kota ya, di Bandung gitu. Kalau misalkan nggak ada ke ini bisa ke Taman Sari gitu ya. Kalau di Garut hanya ke ABC dan toko kamus saja sudah, dari sana nggak ada lagi. Nah itu yang ini apalagi kalau waktu PPKM mau ke perpustakaan juga nggak bisa ya, ikut ke perguruan tinggi di sini nggak bisa juga. Nah itu Bu, jadi ya memang menyenangkan gitu ya, menyenangkan bungbengna kaditu kadieu. Asa janten murang kali deui nya Pak. apalagi tugas tuh ya seperti semalam gitu ya, Pak Doktor Dadan itu ngasih tugas UTS walaupun sudah gitu ya, tapi karena saya ini ya selain mengerjakan tugas ini ada juga tugas pekerjaan gitu ya, ada juga tugas rumah tangga gitu. Segala macam. Hari Senin dikasih UTS walaupun hanya revisi gitu, tapi revisi juga lumayan. Kalau makalah plagiatnya 49% itu ya lama juga gitu ya, revisinya. Ya terakhir jam 12 malam harus ini ya, terpaksa malam juga jam 12 masih masih ngirim tugas. Itu saja Bu mungkin ya yang ini banyak suka dan ada dukanya juga. Jadi akhirnya kepada yang muda-muda gitu, cari ilmu itu lebih baik ya, semasa muda ini, udah tua maduh gimana ya. Pak Bolin makanya menyarankan yang muda-muda, apalagi Pak Abdurrahman gitu, terus Deden gitu ya, masih muda-muda, gelarlah raihlah sampai profesor itulah, mungkin anak-anak muda itu bisa ya. Kalau saya ini udah gini udah siap jenengan sampai profesor siap jenengan. Tapi tetap semangat Pak Asep. Alhamdulillah. Tetap semangat.
Alhamdulillah. Ada hadis yang gimana man khoroja. Apa deh hadis dede gini. Barang siapa yang keluar dan berjalan untuk mencari ilmu. Nah, itu. Man salaka Man salaka tariqan yaltamisu ilman. Nah, sahalallahu tariqan ilal jannah. Jadi meskipun jalan-jalannya ke Garut mencari referen yang tidak dapat, sebetulnya Pak Tatang sedang berjalan-jalan menuju surga. Amin. Cari wanom Pak Tatang mah. Jajan jatuh kartu nanti Pak Asep tak lah. Pak Asep jajan dicetak. Ya kan akhirnya pada ujungnya gitu ya, hidup itu apa sih kalau kata Pak Badrumah? Harta bukan segalanya, jabatan bukan segalanya, ilmu juga bukan segalanya. Apa yang segalanya? Ayyukum ahsanu amala, gitu kata Pak Badru itu. Jadi kan Pak Tatang sudah menuju ngabaladah jalan ke surga atos. Tinggal melicitnya ya. Ilmu dari UIN ini Bu lebih bermanfaat untuk saya dan yang lainnya. Amin. Karena begitu banyak ya 3 semester ini, gak kebayang itu ilmunya. Dari baca-baca jurnal, dari baca-baca buku itu, apalagi lagi bikin ini Bu, bikin artikel ya, kan baca sana, baca sini, baca jurnal orang lain, baca artikel ini, itu ilmu yang tidak bisa dibandingi gitu ya ininya. Walaupun habis berapa itu dengan ilmunya, ya buat kuliah gitu ya, UKT itu hanya segitu gitu kalau dibandingkan dengan ilmunya, ya akan tidak rugi gitulah kalau misalkan kalau hitung-hitungan lah gitu. Ya begitu aja Bu. Okay. Ya, terima kasih. Alhamdulillah. Jadi jika ada yang merasa kesulitan, Anda tidak sendirian. Jika ada yang merasa kesal karena sulit referensi, Anda tidak sendirian. Pak Wahyudi, Anda tidak sendirian. Dan kalau merasa, aduh saya sudah tua dan repot, gini, tapi terus fokus, Anda juga tidak sendirian ya. Kelak nanti ada saatnya kita kangen masa-masa kuliah, mengerjakan tugas gitu ya. Ketika saya itu lulus S2 10 tahun nggak mengajar dan tidak melanjutkan kuliah. Lalu ketemu Prof. Afif Muhammad, dulu kan pembimbing saya itu. Waktu zaman S2 saya pembimbingnya juga beliau zaman S1, sudah kenal dari zaman S1 karena anak-anaknya ngaji cross sama saya. Begitu ketemu, dia bilang, kamu nggak kangen berdiskusi lagi di kelas, membaca lagi buku karena dikejar tugas gitu. Nah itu yang bikin saya mikir, oh iya ya sudahlah, tadinya kan nggak pengen lanjut kuliah itu, udah S2 aja beres, sudah jadi PNS ya sudah gitu ya, ngerjain jadi dosen lalu ngurus anak-anak, ngurus sedikit kegiatan di masyarakat. Tapi pas ketemu Prof. Afif ditanya pertanyaan itu, kok langsung saya iya ya kangen. Ya kangen kan suasana begini. Nanti akan ada rasa kangen loh. Kapan lagi bisa diskusi dibimbing, kapan lagi kita punya target menyelesaikan makalah dalam 1 malam, dan itu bisa gitu ya, the power of kepepet. Ya, Bu. Tapi ini juga saya masuk kuliah S2 itu atas dukungan Allahu Yarham juga Pak Muslih Kurtubi itu Bu. Waktu dia S1 Tatang lanjutkan. Makanya kemarin waktu referensi dari sekolah tinggi itu Pak Haji Muslih gitu ya yang ini. Itu Pak Muslih ya. Mudah-mudahan aja saja ilmu yang saya dapat dari UIN, untuk dosen-dosen UIN, dan untuk yang memberi motivasi kepada saya, Allahu Yarham Pak Muslih. Amin. Ya. Amin ya Allah. Sahabat baik saya itu ya, nggak pernah ada cacat dalam persahabatan saya dengan Pak Sli, dan satu visi gitu. Saya merasa bertemu orang yang satu visi dengan saya. Makanya pas Pak Musli meninggal itu,
aduh saya nangisnya sampai 3 hari beneran. Sampai bingung ya, ini harus gimana ini move on-nya gitu. Lima Bu sampai saat ini Ya. foto dan nomor kontaknya nggak tega menghapus sih dari Sama dari saya memori juga itu di Facebook. masih ada terus. Ya, catatan-catatan kan sering kali kita ngobrol gitu ya, gimana ini apa namanya ngurusin anak-anak IAT yang ada yang belum bisa baca Quran gini. Saya kadang udah capek ya, kata saya udah Pak Musli lah, kayaknya cuma kita doang yang berjuang gitu. Terus kata Pak Musli, loh Bu, justru katanya di saat orang tidak berjuang di satu sisi yang dimana kita bisa, ya udah cina itu berarti peluang untuk kita. Kemudian saya bangkit lagi gitu. Lalu dia tuliskan ada doa, ada peribahasa gitu ya. Jadi pengen nangis. Yang kalau saya buka lagi buku-buku itu, ya Allah rasanya gimana gitu. Belajar ikhlas yang banyak, berkhidmat pada Al-Quran. Ya saya belajar dari beliau. Bagaimana istiqomahnya beliau memilih mana rezeki yang halal dan mana yang tidak halal, itu saya dari beliau ya. Bagaimana menahan emosi gitu ketika sudah mulai kesal karena ada anak-anak yang tidak menghafal Al-Quran tapi kemudian datang meminta surat rekomendasi gitu. Aduh, rasanya itu Pak Musli yang menguatkan saya. Dan kalau saya dengar lagi ceramah-ceramah di YouTube-nya, itu asanya merebes mili kalau kata orang Jawa itu. Baiklah, semoga beliau ditempatkan oleh Allah di surganya. Mimpi terakhir saya itu ketemu Pak Musli itu, dia berdiri di di tepi sumur gitu ya, yang sedang dia menggunakan baju biasa, baju dia ngajar, badannya kok gemuk gitu. Terus dia mengambil ember menimba air dari sumur, lalu kemudian saya lewat dalam mimpi dia, lalu saya bilang, Pak, kok repot-repot, kan ada Sanyo, kata saya gitu. Terus dia cuma tersenyum dan menunjukkan jempolnya. Lalu saya berlalu. Itu mimpi terakhir saya. Setelah itu kemudian saya agak tenang gitu, enggak terlalu sedih gitu. Berarti mungkin sudah ada di tempat yang terbaik. Moga-moga amin ya rabbal alamin. Amin. Baik, ada lagi yang mau disampaikan? Kalau tidak ada, kita tutup saja pembelajaran hari ini. Semoga ada manfaatnya, dan juga sebagai manusia biasa, saya mohon maaf jika merepotkan Bapak dan Ibu, karena tugas saya memang merepotkan. Dan tugas Bapak Ibu direpotkan. Jika pengen beralih posisi, ayo cepat jadi dokter dan jadi dosen, maka Bapak Ibu bisa merepotkan orang lain dan selesai. Tidak direpotkan lagi oleh dosen, kecuali oleh negara dengan tugas-tugas laporan yang harus dibuat ya. Baik, itu saja. Semoga sehat semuanya. Saya mohon pamit. Apa itu guna kalami. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu. Ya. Saya pamit ya.